Film ini dimulai saat siswa-siswi sedang melakukan ujian akhir sekolah. Ibu guru yang mengawasi jalannya ujian, mereka tampak sangat teliti. Sampai akhirnya terlihatlah sebuah bangku kosong yang berada di tengah-tengah para peserta ujian. Semua siswa terlihat sangat serius mengerjakan soal-soal, sampai mereka pun memberikan kode-kode contekan kepada teman mereka. Namun sayang, aksi Ariel dan Pasya ketahuan oleh pengawas ujian yang berada di ruang CCTV. Pak Ruslan, mereka curang. Mereka kerjasama, Pak. Ambil kertas ujiannya. Hal ini mengakibatkan kertas ujian mereka berdua disita oleh guru pengawas. Bahkan Ariel dan Pasya harus dipaksa keluar kelas. Nasib sial pun kembali dialami oleh Winka dan Nala. Mereka berdua juga terciduk saling berbagi kunci jawaban yang mengharuskan Inka dan Nala bernasib sama dengan Pasya dan Ariel. Mereka berempat pun kini ada di ruang hukuman. Ibu guru berniat untuk menemui mereka, namun tiba-tiba terlihat ada sesuatu yang aneh di atas langit sekolah. Ibu guru kini sudah berada di ruang hukuman dan memberikan soal ujian baru kepada mereka sambil kembali mengingatkan. Kalau kalian nyontek lagi, Ibu akan langsung suruh kalian semua pulang dan dinyatakan tidak lulus. Mengerti? Dan yang terjadi di kelas, suara bel berbunyi. Semua siswa diminta untuk mengumpulkan kertas ujian. Namun tiba-tiba saja, tangan Indri tak bisa dikendalikan. Yang berujung Indri harus mengalami kesurupan. Indri kenapa, Indri? Indri! Ini kenapa? Ibu Amanda yang pada saat itu ada di depan kelas, dia langsung masuk dan melihat kondisi Indri. Ibu Amanda meminta Indri untuk dibawa ke ruangannya dan tak lupa juga meminta kepada Ibu Guru Muni untuk melanjutkan proses jalannya ujian. Ibu Amanda dalam kepanikannya, dia mencoba untuk menghubungi Abah Ayu. Abah Ayu. Halo, Amanda. Maaf, Abah bisa datang ke sekolah saya. Ada murid yang kesurupan. Takutnya seperti kejadian. Ibu Amanda, dia sangat takut jika akan terjadi lagi seperti kejadian yang dulu. Abah Ayub mengatakan kepada Nabila untuk segera sampai di sekolah Ibu Amanda. Dan yang terjadi di sekolah, Ibu Guru Muni meminta siswa-siswinya untuk tetap tenang. Namun tiba-tiba saja sedangkan Ariel, Inka, Pasya, dan Nala, mereka merasakan sesuatu yang aneh yang telah terjadi di sana. Di saat teman-teman mereka di kelas diserang dan dihabisi oleh para murid-murid yang mengalami kesurupan. Bahkan salah satu murid, dia berteriak kepanasan. Panas! Panas! Para siswa berhamburan keluar kelas. Ibu Amanda yang akan menyusul ke kelas diminta oleh para muridnya agar tidak ke sana. Semua siswa hendak akan pulang, namun ditahan oleh Pak Satpam yang tidak mau membukakan gerbang. Hingga sampai pada akhirnya, salah seorang murid kembali kesurupan, dan kembali, dia menghabisi satu persatu teman-temannya. Ujiannya masih belum selesai. Ibu Amanda, yang melihat hal ini, dia meminta Pak Satpam agar tidak ada siswa dan siswi yang meninggalkan sekolah. Pak Satpam membawa para murid masuk kembali ke sekolah. Dari hal ini, Ibu Amanda memberikan sebuah pengumuman kepada murid-muridnya. Hal ini tentunya membuat Ariel, Inka, Pasya, dan Nala sangat kebingungan karena mereka tidak merasakan apa-apa. Ibu Amanda mengatakan, supaya kita bisa diselamatkan dari
teror iblis ataupun setan yang mengganggu kita hari ini. Ibu Amanda meminta agar para siswa-siswinya untuk tetap berdoa. Dalam ketakutan, para siswa-siswi pun mereka berdoa bersama. Ibu Amanda meminta Pak Dadang untuk mengecek ke gerbang belakang. Apakah Abah sudah datang ke sekolah? Lalu sementara itu di ruang UKS, siswa yang bersembunyi di ruang tersebut, dia mencoba untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba saja, dan di tempat yang lain, Pak Dadang melihat Abah dan Nabila sudah sampai di sekolah. Pak Dadang melemparkan kunci gerbang kepada Nabila karena Pak Dadang takut akan terjadi sesuatu jika pintu gerbang dibuka dari dalam. Setibanya di sekolah, Abah dan Nabila langsung bertemu dengan Ibu Amanda. Abah mengatakan kepada Ibu Amanda jika makhluk ini akan melakukan segala cara untuk menyakiti murid-murid di sekolah ini. Doa itu cuma bisa menahan sementara saja, Amanda. Makhluk ini akan melakukan berbagai macam cara untuk menyakiti mereka. Selepas dari sana, Abah meminta Bu Amanda untuk diizinkan melihat rekaman CCTV. Abah mempertanyakan kenapa ada satu bangku yang kosong. Ibu Amanda menjelaskan itu bangku dari siswi yang bernama Karina, seorang siswi yang mati bunuh diri. dia ketawa nyontek. Lalu saya ancam dia. Saya bilang sama dia kalau dia tidak perlu lagi untuk ikut ujian terakhir. Saya akan mengeluarkan dia dari sekolah. Bu Amanda bercerita, setelah Karina mengalami pingsan, dia dibawa oleh Pak Dadang ke UKS. Dan di saat Bu Amanda melihat kondisi dari Karina, dia melihat Karina sudah mati karena gantung diri. Bu Amanda pada saat itu tidak melaporkan hal ini ke polisi karena takut mengganggu proses jalannya ujian. Abah di sini menyimpulkan jika Karina mempunyai dendam kepada semua murid yang sedang ikut ujian. Abah, Nabila, serta Pak Dadang, mereka menuju ke ruang UKS untuk melihat jasad Karina. Namun, yang terlihat hanya seorang siswa yang mati sebelumnya di ruang UKS. Abah pada saat itu akan menurunkan jasad siswa yang tergantung itu. Namun tiba-tiba saja Paripurna hirup waras, Allahu Akbar. Abah yang pada saat itu mengeluarkan kujang saktinya yang membuat Pak Dadang harus meregang nyawa. Dan sementara itu, Ibu Amanda melihat di CCTV semua para murid yang sedang berada di aula. Mereka telah menghilang. Hal ini coba diperlihatkan kepada Abah. Ibu Amanda menerangkan jika di antara murid-murid yang sedang berdoa, ada satu siswi yang ternyata bukan dari murid dari sekolah Ibu Amanda. Dan tiba-tiba saja, sementara itu, Pasya, Nala, Inka, dan Ariel, mereka masih terjebak di ruang hukuman bersama Pak Satpam. Di sini, Ariel mengajak teman-temannya untuk segera pulang. Namun, tiba-tiba saja, Inka mengalami kerasukan. Dia akan menyobek kertas ujian milik teman-temannya. Namun dihalangi oleh Ariel dan Pasya. Inka yang masih kesurupan, dia mencekik Ariel sampai Pak Satpam berhasil menyelamatkannya dan mencoba kabur dari ruangan itu. Namun kembali dihadang oleh Inka. Pasya, Ariel, Nala, dan Pak Satpam coba memanjatkan doa, dan hal ini membuat Inka harus mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari atas tangga. Abah dan Nabila sedang melakukan penelusuran di ruang aula. Nabila yang terhenti di meja nomor 94, dia melihat dan merasakan masa lalu dari sekolah ini.
Nabila mengatakan kepada Abah, jika murid-murid kini sedang disembunyikan di alam gaib. Pertanyaan pun muncul dari Abah, kenapa Karina bisa melakukan ini semua? Sementara itu, Pasya mengalami kesurupan dan dia kembali menyerang teman-temannya, Ariel, Nala, dan Pas Satpam. Mereka berlari untuk bersembunyi, dan Pasya masih tetap saja menghantui mereka, hingga pada akhirnya Pasya harus bernasib sama dengan Inka. Pasya harus mati. Nala mencoba menenangkan Ariel sambil mereka mencari teman-temannya yang lain. Nala akhirnya bertemu dengan Indah yang pada saat itu sedang bersembunyi di toilet sekolah. Sementara itu, Ibu Amanda, dia melihat Karina yang sedang tergantung di tiang bendera. Nabila dan Abah menurunkan Karina yang tergantung di tiang bendera. Ibu Amanda mencoba menenangkan Karina pada saat itu. Namun tiba-tiba saja, Gara-gara ibu. Amanda, awas. Aku masih ingat siksaku di neraka gara-gara Kalian! Abah yang hendak akan mengeluarkan kujang saktinya. Namun Karina meminta, jangan sekarang, karena pestanya belum selesai. Dan sementara itu, Ariel dan Nala mendesak Pak Yudi untuk mengantar mereka ke gerbang belakang sekolah. Hal ini dilakukan agar mereka bisa keluar dari sekolah itu. Namun tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sosok bayangan hitam yang berwujudkan Karina. Karina, dia bertanya kepada teman-temannya, Gimana ujiannya? Bisa. lalu setelah itu dia menyerang teman-temannya dan menghisap roh dari Indah. Dan di waktu yang bersamaan, Abah datang menghampiri mereka dan meminta Karina untuk melepaskan Indah. Namun tiba-tiba saja Karina akan menyerang Abah, namun dihadang oleh Nabila. Sosok Karina terlalu kuat buat Nabila yang mengharuskan Abah turun tangan. Namun sosok iblis Karina mencoba melawan. Dia memecahkan atap kaca sekolah. Abah mencoba melindungi Nabila dari serpihan kaca yang terpecah sambil mencoba untuk melawan iblis Karina, yang pada akhirnya Abah pada saat itu berhasil membuat iblis Karina kabur. Abah lantas dibawa ke ruang aula. Pada saat itu Abah mengatakan kepada Nabila jika sosok Karina telah dimasuki oleh sosok iblis yang sangat kuat dan jahat. Ujang pegat. Di sela-sela nafas terakhirnya, Abah meminta Nabila untuk menyelesaikan semuanya. Sembari Abah memberikan kujang sakti miliknya kepada Nabila. Nabila sangat terpukul dengan kematian Abah. Sementara itu, Ariel bertanya kepada Ibu Amanda tentang sosok Ujang Pegat. Ibu Amanda menjelaskan Ujang Pegat adalah sosok setan berwujud manusia, di mana pada masa lalu, di sore itu, Ujang Pegat bertemu dengan seorang wanita. Dia mengajak wanita itu untuk ke rumahnya. Wanita ini yang bernama Amanda. Dia tampak masih dalam pengaruh sihir dari Ujang Pegat. Amanda diminta untuk menunggu di sebuah tempat sambil dia melihat ada satu gadis lainnya yang akan menjadi korban ritual dari Ujang Pegat. Gadis malang ini harus mati dan giliran Amanda pun tiba. Namun pada saat yang bersamaan, Ridwan Kartanegara, ayah dari Amanda, datang bersama Abah Ayub. Abah Ayub membebaskan Amanda dari sihir Ujang Pegang. Abah Ayub harus bertarung dengan Ujang Pegat demi menyelamatkan penduduk desa. Dan pertarungan ini pun berakibat Ujang Pegat harus mati terbakar. Dan dari peristiwa itu, Ujang Pegat menaruh dendam kepada semua keturunan dari Ridwan Kartanegara, yaitu Ibu Amanda. Nabila mencoba untuk mengembalikan para murid-murid yang hilang dengan cara
harus ada satu orang yang duduk di bangku kosongnya milik Karina. Jika kalian melihat semua lilin ini menyala, kalian harus cepat membakar bangku kosong ini. Tunggu. Kalau bangku ini kami bakar, terus nanti kalian bagaimana? Nabila mengatakan, jangan pikirkan nasib dirinya dan Ibu Amanda. Yang penting, para murid-murid bisa kembali. Akhirnya ritual pun dimulai. Amanda dan Nabila kini berada di alam gaib, di mana Amanda dan Nabila melihat sosok Ujang Pegat. Nabila langsung mendatangi Ujang Pegat. Sementara itu, Amanda mencoba menyelamatkan murid-murid yang lainnya. Dikala Nabila dan Ujang Pegat sedang bertarung, lilin-lilin di kelas pun menyala. Pak Yudi langsung membakar bangku kosong tersebut yang menyebabkan rumah Ujang Pegat terbakar. Lalu sementara itu, Amanda dan Nabila sedang akan membunuh Ujang Pegat. Ujang Pegat yang tak berdaya dibawa oleh Amanda masuk ke dalam rumahnya yang sudah terbakar. Semua murid telah kembali bersama Nabila. Mereka semua menyelamatkan diri karena sekolah mereka akan hangus terbakar dan film pun selesai.